Kan juara satu sama tanggung. Durasinya dikit ya, Bu. Ini Ya. videonya. Share screen ya. Bentar, Bu. Ini Bu Syarifah. Hostnya disable participant share screen. Di ini dulu, Bu. Oh Jadi iya. nggak bisa share screen karena dari host. Ya, bentar. Se Pesawan nih, pesawan soalnya. ya Allah. Jam 2 inilah ya Allah. Share screen. Masih belum. Coba ini, Bu, kalau Tri jadikan host juga. Iya. Ini, Bu. Bisa, Bu. Belum bisa. Coba ke ini, Bu, ke partisipannya. Terus? Ada mute sama titik 3. Iya, Di situ ada host nggak, Bu? Make host ya, Atau make host ya. Iya. Oke. Ya, bisa. Di stop dulu mungkin Bu Syarifah rekornya. Tadi kan kita kan agak lama. Ya. Sudah kelihatan ya, Bu, tampil ya, Bu? Sudah, Bu. Ya. Mangga, Bu Yosi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah baik, sehat semua ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Berangkat semua, Lengkap, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oh ya, silakan, Mbak. Sebelum kita belajar, malah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebinekaan global dengan topik sekolah yang damai. Menurut anak-anak, sekolah kita itu sudah damai atau belum? Sudah damai atau belum? Sudah, Bu. Sudah damai, ya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu anak-anak dapat menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Kemudian, anak-anak mampu menganalisis apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita melakukan tepuk semangat dulu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya,
Ya, selanjutnya Bu Guru mau bertanya. Sebenarnya lingkungan sekolah yang bagaimana sih yang anak-anak dambakan? Yang bersih, Bu. Ibu, Oh ya, nyaman. Yang nyaman, Bu, tidak berisik. ya lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang tidak Yang berisik. damai. Ya, lingkungan yang damai. Kemudian, bagaimana sih upayanya agar tercipta lingkungan yang kalian dambakan? Gimana Tidak coba? membuang sampah sembarangan, Bu. Ya, bisa tidak membuang sampah Menjaga sembarangan. kerukunan dengan teman, Bu. Ya, Tidak bisa. mengejek, Bu. Ya, wah pintar sekali anak ibu ini. Kemudian setelah melakukan upaya itu, apakah ada tantangan yang kalian temui dalam mewujudkan sekolah yang kalian dambakan? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa aja coba? Itu ada teman-teman yang buang sampah sembarangan itu, Bu. Oh iya, masih ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan ya. Selanjutnya apa lagi coba Suka tantangannya? mengejek nama orang tua, Bu. Oh iya, masih banyak yang Bu Guru temui ada anak-anak yang mengejek dengan nama orang tua. Itu tidak boleh ya anak-anak, kita harus menjaga. Iya, Bu. Ya. Masih susah, Bu. Soalnya kadang-kadang sudah diberitahu sama Bu Yosi, tapi masih tetap mengejek aku, Bu. Iya, padahal Bu Guru kan juga sudah menasehati berulang kali, tetapi anak-anak masih melakukan itu. Besok-besok tidak boleh ya anak-anak semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan permainan. Anak-anak suka apa tidak? Ayo. Ye, suka, Bu. Permainan kita. Suka, Bu. Ya, hari ini kita akan melakukan permainan di luar sekolah, di luar kelas. Nanti kita akan melakukan permainan di halaman sekolah biar bermainnya itu lebih Main leluasa. apa, Bu? Ya, nanti judul permainannya itu permainan sekolahku. Nah, Bu Guru nanti akan membagi menjadi ada yang menjadi kapabilitas. Itu sebuah sekolah yang diperankan oleh siswa. Kemudian nanti ada yang menjadi kerentanan dan ancaman. Bu Guru akan memilih 4 orang siswa yang akan menjadi ancaman. Nah, bagaimana langkah permainannya? Yang pertama, nanti kita semua akan bermain di luar kelas. Yang kedua, 4 orang siswa akan Bu Guru tunjuk yang berperan sebagai ancaman. Kemudian siswa yang lainnya berperan sebagai sekolah atau kapabilitas. Selanjutnya, siswa yang berperan menjadi sekolah bergandengan tangan membentuk lingkaran dan menghadapnya keluar. Kemudian siswa yang berperan menjadi ancaman berusaha masuk menembus lingkaran. Yang terakhir, siswa yang berperan menjadi sekolah itu harus berusaha mempertahankan agar ancaman itu tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Begitu langkah-langkah permainannya. Anak-anak siap? Semangat ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Bu. sekarang siap-siap dulu anak-anak yang akan menjadi ancamannya 4 orang. Siapa yang mau menjadi ancaman? Saya, Bu. Oh ya, ada Mbak Warsini. Kemudian siapa lagi yang mau menjadi ancaman? Oh ya, Mbak Tri. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Mbak Sarifah. Dan satu lagi siapa ya? Ayo, kalau Bu Guru minta sesuatu itu harus tunjuk tangan, tidak usah Bu Guru suruh ya, anak-anak hebat, anak cerdas. Nah, sekarang kita praktekkan dulu permainannya ya. Coba. Saya sama teman-teman yang lainnya berarti jadi sekolah ya, Bu. Iya, jadi sekolah. Anak-anak yang jadi sekolah bersiap-siap dulu membentuk lingkaran yuk. Semuanya membentuk lingkaran. Nanti semuanya bergandengan tangan ya. Ya, Yuk dicoba dulu ya. Semuanya membentuk lingkaran kecuali yang menjadi ancaman dan menghadapnya keluar. Oh, Semuanya berarti itu ancaman ya, Bu. iya, ayo Syarifah, kamu Bu Guru suruh apa tadi? Ayo, Oh ayo iya, coba. saya kan jadi ancaman ya, Bergandengan Bu. tangan, Iya. menghadapnya keluar. Nah,
itu nggak apa-apa ya, cowok cewek kok nggak bergandengan itu kenapa? Ayo, itu nggak apa-apa. Kan kita masih anak-anak ya, nggak apa-apa masih kelas Iya, Bu. berapa? Nggak mau itu, Bu. Ya, sudah semua ya. Semua Sudah, sudah Bu. membentuk lingkaran Bu. menghadap keluar. Yang menjadi ancaman 4 orang tadi, silakan berusaha masuk ke dalam lingkaran itu. Dan yang menjadi sekolah, tolong dikuatkan ya, agar tidak teman-teman yang menjadi ancaman agar tidak bisa masuk ke dalam lingkaran. Yuk, dimulai ya. 1, 2, Ya. 3. Ya. Ayo. Masuk, Bu. Ya. Sama-sama situ. Kuat. Ayo. Masuk, masuk. Ayo. Bu, saya sudah bisa masuk, Bu. Ya, Kumpul, Ya. Bu. Belum Ya. bisa, Bu. Baiklah, belum bisa, itu tadi Bu. yang masuk siapa itu tadi yang Saya, masuk? Bu, saya. Oh, Syarifah, Bu. oh, Mbak Syarifah ya. Wah, Ya, hebat Bu. sekali coba. Nah, sekarang coba tadi sudah ada yang masuk. Berarti permainan kita tadi gagal atau tidak? Gagal, Bu. Gagal, Bu. Nah, jadi Gagal. permainan kita tadi gagal. Ayo, kenapa? Mengapa permainan tadi bisa gagal? Kenapa Bu Syarifah ya, bisa Bu? masuk, Bu. Iya, Bu Syarifah bisa masuk. Itu sebabnya ada apa aja ya? Coba, Itu ada sih, yang Bu. tahu? Ini yang Itu yang yang guru sekolah pegangan itu kurang nggak kuat, Bu. Kurang erat, Bu. Ya, pegangannya kurang erat. Ya. Kemudian apa lagi? Orangnya Kurang banyak dikit, atau Bu. tidak? Orangnya kurang banyak, Bu. Orangnya kurang kurang banyak. banyak, Bu. Coba kalau Ya. banyak, pasti kita gandengannya lebih erat. Iya, berarti tadi ancaman berhasil masuk ke sekolah karena adanya kerentanan atau kurang orang untuk menjaganya. Nah, kemudian Bu Yosi tanya dulu coba, apa yang harus dikuatkan untuk mengurangi resiko ancaman anak-anak? Apa coba? Gandengannya dikuatin, Bu. Ditambah orangnya, Bu. Ya, kita harus meningkatkan kapabilitas atau kekuatan. Ya, coba sekarang Bu Yosi tanya lagi. Jika diperbolehkan menambah orang, anak-anak tuh mau menambah orang sebagai kapabilitas, kerentanan, atau ancaman. Kapabilitas, Bu. Kapabilitas, Bu. Ya, pinter. Jadi kalau Biar kuat ya, diperbolehkan Bu. iya, jadi apabila diperbolehkan untuk menambah orang, anak-anak memilih menjawab untuk menambah kapabilitas. Nah, sekarang coba kita lihat ke slide di depan kelas. Nah, ada menjaga sekolah damai. Ada yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sofi. Untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan, juga ancaman. Dengan demikian, risiko menjadi kecil. Ya, Ancaman selanjutnya. adalah eksternal dan tidak bisa dikendalikan. Kerentanan adalah internal, bisa dikendalikan, kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan. Titik-titik lemah yang perlu diperbaiki di sekolah. Untuk kapasitasnya, kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktek baik di sekolah, Bu. Ya, bagus. Nah, untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan juga ancaman. Dengan demikian, jadi resiko-resiko ancaman masuk itu akan menjadi kecil. Ya, ancaman itu selanjutnya yaitu yang kedua yaitu membangun sistem meningkatkan kapasitas. Apa itu sekolah damai? Sekolah damai apa anak-anak? Sekolah yang aman, nyaman, dan nyaman, menciptakan budaya budaya damai. Ya, sekolah damai adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya damai. Kalau ada anak-anak yang berkelahi itu namanya damai atau tidak ya? Tidak, Bu. Iya. Kalau mengolok-olok orang tua itu damai atau tidak ya? Tidak, Bu. Ya, jadi anak-anak sudah tahu ya.
jika ingin menjadi sekolah damai, anak-anak itu tidak boleh saling mengejek, saling mengolok-olok, begitu ya anak-anak? Ya, Iya, Nah, Bu. coba apa saja komponen sekolah damai itu? Ada apa aja? Bu. Ada Kebijakan. Nah, ya, terus ada interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Ya. Selanjutnya, ini siapa yang mau membaca? Saya Bu. Mbak Endah, ya, Mbak. Dimensi budaya damai di sekolah. Dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program tersebut antara lain kedamaian dan anti kekerasan, hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa. Ya, dimensi budaya damai di sekolah itu yaitu dimensi-dimensi yang dikembangkan pada program tersebut, antara lain kedamaian dan anti kekerasan, hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan dan bahasa. Selanjutnya yaitu ada prinsip utama sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah non-diskriminasi kepentingan, yaitu tidak membeda-bedakan hak hidup serta penghargaan terhadap anak. Sebagaimana dalam bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perhatikan ya anak-anak, yang berisi tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya. Nah, sekarang Bu Yosi punya video. Silakan anak-anak cermati dan tonton video ini ya. ya Bu. Asing di Ya, kabar Bu. hari ini. Pemirsa, seorang bocah SD di kota Ternate, Maluku Utara menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Si perundungan siswa ini terjadi di ruang kelas 5 Sekolah Dasar Islamiyah 3 di kota Ternate, Maluku Utara. Para pelaku perundungan yang tak lain adalah teman satu kelasnya nekat menganiaya dan merekam aksi mereka saat melakukan perbuatannya. Mirisnya lagi, rekaman tersebut diviralkan ke media sosial. Aksi perundungan ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Ternate. Aksi ini terjadi lantaran korban enggan memberikan jawaban tugas pelajaran sekolah kepada para pelaku. Setelah tadi jam 9 saya baru tahu, 9:30, jam 10 lah, baru tahu berita itu, langsung saya ke sekolah bersangkutan. Di sana sudah ada juga Pak Hadis di sana. Jadi kita selesaikan memanggil guru dan kepala sekolah untuk menyelesaikan duduk masalahnya, apa sebenarnya masalahnya. Ternyata masalahnya tidak ada guru di kelas. Jadi tidak ada guru di kelas, akhirnya perlakuan terhadap siswa yang ini, yang korban, itu karena apa ya, tidak mau memberi jawaban katanya. Pelaku Dinas Pendidikan kemudian melakukan pembinaan terhadap para siswi ini dan mempertemukan para orang tua siswi. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Ya, dari video tadi anak-anak dapat mengambil intinya. Tadi itu videonya tentang apa ya anak-anak? Tadi terdengar perundungan Yang dipukuli Bu karena tidak memberikan contekan, Bu. Ya, tadi itu video tentang anak yang melakukan penganiayaan terhadap temannya karena tidak memberikan jawaban. Nah, itu termasuk perbuatan yang terpuji atau tercela anak-anak? Tercela, Bu, kurang baik.
Ya, perbuatan itu patut dicontoh atau tidak anak-anak? Tidak, Bu. Ya, nah itu dapat menjadikan lingkungan sekolah yang damai atau tidak anak-anak? Tidak nyaman, Bu. Ya, Karena itu Tidak menyebabkan damai. lingkungan sekolah yang tidak damai dan tidak nyaman. Harusnya kita sebagai sesama teman harus saling menyayangi dan tidak boleh saling membuli dan menganiaya. Ya. Selanjutnya kita akan nih, akibat perundungan tadi ada apa aja anak-anak? Akibat ada anak yang dianiaya apa? Takut Ada Bu yang mau lain. sekolah lagi. Sedih. Nggak mau Ya. berangkat, Bu. Kemudian Menjadikan temannya menjadi takut, ya, tidak berani berangkat sekolah, dan menjadi tidak nyaman dalam pembelajaran ya. Kayak gitu tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya, apa pesan dari video tersebut? Nah, perundungan atau pembulian adalah perilaku yang tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang tidak nyaman. Kemudian, perundungan dapat menyebabkan timbulnya kekerasan lain seperti tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan masih banyak lainnya. Ini anak-anak, pesan yang dapat diambil dari video tadi. Ya, Bu. Ya, Bu. Berarti kan nggak boleh ya, Bu? Tidak boleh anak-anak, sesama teman harus saling menyayangi. Selanjutnya, ini ada video lagi. Coba anak-anak perhatikan. Mana kerap terjadi untuk diperlukan edukasi untuk mencegah kejahatan seksual pada anak sejak dini. Kami memiliki informasinya untuk Anda. Ada 4 bagian tubuh anak yang tidak boleh dilihat dan disentuh sembarang orang, diantaranya mulut, dada, kemaluan, dan sekitar celana. Bagian tubuh hanya boleh disentuh ayah atau ibu ketika memandikan, membersihkan sehabis buang air, serta adanya pendampingan orang tua saat anak diperiksa dokter. Katakan tidak atau teriak tolong ketika orang lain menyentuh bagian tubuh anak, disuruh membuka baju oleh orang lain, atau sekedar menunjukkan bagian tubuh orang lain kepada anak. Tontonan film atau foto tanpa busana dari orang lain juga harus dihindarkan. Jika ada orang lain yang memaksa, hal yang harus anak lakukan adalah berlari secepat mungkin. Perhatikan ya anak-anak. Iya, Bu. Kata tolong berulang kali, lalu segera mungkin mengatakannya kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang ada di sekitar tempat anak berada. Dengan diberikan edukasi seperti ini, harapannya anak-anak bisa memproteksi dirinya sendiri dari kejahatan seksual. Arif Hizul, CNN Indonesia. Ya, dari video tadi, ya anak-anak bisa melihat apa saja bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain itu anak-anak. Coba sebutkan. Tadi ada mulut, Bu. Ya, mulut. Bagian Koko, yang Bu. dada. Kemudian apa lagi? Bagian kemaluan itu tidak boleh dipegang oleh siapa-siapa kecuali kalau masih kecil saat dimandikan orang tua. Anak-anak sudah mandi sendiri apa masih Sudah, dimandikan Bu. orang tua? Sudah, Bu. Mandi sendiri, Bu. Mandi sendiri, ya. Selanjutnya, ini kita akan menyanyikan lagu sentuhan boleh dan tidak boleh. Anak-anak sudah tahu lagunya? Sudah, Bu. Ya, Ya, Bu. ya, mari kita menyanyikan bersama-sama ya. 1, Siap, Bu. 2, 3. Sentuhan boleh, Boleh, sentuhan boleh, Lepas kaki karena sayang, karena sayang, Tuhan tidak boleh, Tuhan tidak boleh, yang tertutup hanya di hanya diriku
hanya diriku yang yang boleh menyentuh. menyentuh. Ya, anak-anak sudah menyanyikannya dengan lantang sekali. Selanjutnya, nah, apa itu kerentanan? Nah, ini kita belajar tentang kerentanan tadi. Kerentanan dalam hal kekerasan seksual menjadi bagian yang harus diperhatikan karena anak dibesarkan dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Sekarang konsep 5 yaitu kerentanan, diskriminasi, dan intoleransi. Kerentanan yang lain adalah diskriminasi, yaitu apa? Pengucilan, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perbedaan suku, ras, budaya, atau agama, etnis, golongan, satuan ekonomi, dan lain-lain. Dan adanya pemaksaan, memaksa pihak lain untuk melakukan secara spontan dengan menggunakan ancaman imbalan, intimidasi, atau bentuk lainnya. Nah, di sini anak-anak biasanya ada yang bos-bosan apa enggak? Ayo. Ada, Bu. Ayo, siapa yang sukanya bos-bosan? Biasanya bolo-bolonan ya. Ya, Bu. Ada anak yang tidak dideketi, dikucilkan Enggak, Bu. seperti itu ya. Marsini ya, kamu bosnya ya? Bukan, Ayo. Bu. Ya, tidak boleh ya. Semuanya itu kita Iya, anggap Bu. teman. Tidak boleh bos-bosan seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini aplikasi dari topik 5 tadi antara ancaman, kerentanan, dan apa resikonya. Yang pertama, siswa masih sering mengejek teman yang lain. Nanti kerentanannya terjadinya pertikaian antar siswa. Resikonya akan ada siswa yang sakit hati dan menangis. Selanjutnya, merusak fasilitas sekolah. Siswa belum belajar disiplin dan resikonya fasilitas sekolah menjadi rusak. Kemudian, belum ada pagar gerbang. Siswa mengutamakan kegiatan di luar sekolah. Resikonya siswa sulit diawasi. Kemudian ada ancaman yang terakhir yaitu penjagaan oleh penjaga sekolah kurang ketat. Tidak terkontrolnya orang keluar masuk lingkungan sekolah. Resikonya fasilitas sekolah ada yang hilang. Ini ya anak-anak aplikasinya. Ya, Bu. Tolong dicermati Ya, ya. Bu Yosi 10 menit lagi istirahat ya, Bu. Oh iya, siap. Terima kasih sudah mengingatkan Bu Guru. Nah, ini program yang sudah ada di sekolah kita. Apa aja? 1, mensosialisasikan pentingnya saling menghargai dan menghormati teman. 2, melatih dan membiasakan siswa untuk disiplin. Yang ketiga, siswa yang bersangkutan dengan orang tua untuk diberikan bimbingan. Selanjutnya, program yang diharapkan di sekolah, 1, bekerja sama dengan masyarakat setempat. 2, bekerja sama antar guru piket dan guru lainnya. Yang ketiga, membuat tata tertib dan sanksi terkait pelanggaran. Nah, apa intisari yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Yaitu komunikasi positif adalah kunci terwujudnya budaya damai di sekolah. Semakin kecil angka resiko, maka semakin damai sekolah. Ini intisari pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mewujudkan sekolah yang damai dengan tidak membeda-bedakan teman, membuang sampah pada tempatnya, dan semua dianggap teman, tidak boleh bos-bosan. Bu, siap Pembelajaran ya. Terima kasih ya, pembelajaran dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosi. Yes. Terima kasih, Bu. Ya. Wis guys, piye